Halo Sobat Interest 043, selamat datang di Popeye, podcast KPPN Palangkaraya. Podcast ini dibuat untuk menyampaikan informasi kepada Satker maupun masyarakat seputar APBN maupun terkait proses bisnis dalam pelaksanaan anggaran di KPPN Palangkaraya. Bersama saya Hanifah Hayu, pada episode kali ini kita akan ngobrol santai tentang peraturan terbaru mengenai IKPA yang diatur dalam Per 5 PB 2024 yang merupakan reformulasi juknis penilaian IKPA sebelumnya. Nah, kira-kira apa saja sih perubahan dalam penilaian IKPA tahun 2024 ini? Yuk kita kupas tuntas bersama narasumber kita kali ini, yaitu yang juga merupakan CSO KPPN Palangkaraya loh. Yang sering datang ke KPPN Palangkaraya pasti kenal dengan beliau nih. Kita sambut Mas Rois. Halo Mas Rois, gimana nih kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Mas Rois sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sibuk persiapan gaji 13 nih Mbak. Nanti kan 27 Mei bisa pencairan gaji 13. Jadi kita sibuk Zoom, kemudian sibuk nanti menyampaikan informasi dan aplikasinya tentunya. Cukup padat ya Mas? Cukup padat. Mas Rois kalau boleh tahu udah berapa tahun nih jadi CSO KPPN Palangkaraya? Bulan ini 3,5 tahun. Oh lama juga ya. Berarti dari 2020-2021? Betul. Oke, Mas Rois, sesuai tema kita hari ini, kita akan berbincang-bincang santai tentang peraturan terbaru mengenai penilaian IKPA, ya, yang sebelumnya direformulasi dari IKPA tahun 2022 ya. Ngomong-ngomong nih soal IKPA itu apa sih Mas? Bisa nggak Mas Rois memberikan contoh secara simpel agar saya dan para sobat interest nih mudah paham ya? Jadi IKPA itu semacam nilai raport. Kalau bagi anak sekolahan itu buku raport. Kalau bagi instansi pemerintah yang dana APBN, raportnya namanya IKPA gitu. Oke. Lalu untuk apa? Buat apa sih Mas IKPA ini? IKPA ini ada yang pertama buat kita mengukur kualitasnya mereka. Jadi kan anggaran itu direncanakan dari tahun sebelumnya kan, biar bisa dipakai di tahun ini. Nah, kita ukur kualitasnya dari A sampai Z, dari merencanakan, kemudian dari implementasi pelaksanaannya sampai nanti hasilnya apa. Uang ini akan menghasilkan manfaat apa untuk masyarakat. Nah, itulah latar belakang kenapa IKPA itu ada. Oke, ngomong-ngomong nih soal rapot, kalau anak sekolah kan dapat rapot naik kelas, dapat hadiah. Betul. Nah, kalau untuk Satker nih, kalau nilai IKPA-nya bagus, dapat apa nih Mas benefitnya? Nah, benefitnya memang tidak langsung kepada operatornya ya atau pengelola keuangannya, tiba-tiba gajinya naik enggak, penghasilannya naik enggak. Jadi manfaatnya itu pertama nanti bisa jadi Satker yang bersangkutan dapat insentif, dapat dana tambahan. Dana tambahnya bisa untuk macam-macam kan, misal ternyata di kantornya nggak ada mobil yang layak, nah itu bisa untuk melakukan pembelanjaan mobil baru, mobil dinas. Kemudian selain insentif buat Satker, dapat juga penghargaan. Nah kemarin kita udah lakukan itu buat raport 2023, kita kasih penghargaan ya. Stakeholder Day ya Mas? Iya, di acara Stakeholders Day kita kasih banyak penghargaan. Nah, kita apresiasi di sana operatornya gitu. Oke, lalu Mas balik lagi ke tema awal, latar belakang reformulasi IKPA tahun 2024 nih apa nih Mas kira-kira? Yang pertama jelas kita ingin uang negara ini bermanfaat untuk masyarakat. Makanya kita nilai kualitasnya. Jadi uang yang dipakai, dibelanjakan, apa sih yang terasa, yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Nah itu kita nilai. Jadi jangan sampai uangnya dipakai banyak tapi yang terasa di masyarakat kecil. Nah itu kita nggak ingin. Yang kita inginkan uangnya dipakai sesedikit mungkin, seefektif mungkin, tapi bisa dirasakan lebih banyak itu. Oke. Dan ini juga jadi apa?
kenapa kita formulasi ulang biar ada keadilan. Biar Fairness ya, Mas? kita nilainya biar lebih adil gitu. Oke, jadi latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas tentunya dan lebih fair tentunya dengan IPA tahun 2022 ya, Mas? Iya, betul. Oke, kira-kira ini menarik nih, Mas, untuk kita kuliti nih, kira-kira apa sih bagaimana perbandingan dan komparasi antara IPA tahun 2022 dan IPA tahun 2024 ini? Nah, kita coba cek ya satu persatu. IPA ini kan indikatornya banyak, atau apa yang kita nilai itu ada 8 lah. Nah, dari mulai revisi DIPA sampai capaian output. Di revisi DIPA itu kalau tahun kemarin kita nilai itu kita rata-ratakan secara triwulanan. Jadi dikasih kesempatan revisi dalam 1 triwulan itu 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali nilainya berkurang. Nah, karena nilai di revisi DIPA ini kita evaluasi sudah banyak satuan kerja yang nilainya bagus 100 terus gitu ya. Maka kita tahun ini kasih tantangan yang lebih menantang. Jadi kalau tadi 1 kali kesempatan untuk 3 bulan, ini 1 kali kesempatan kita tambahin 2 kali kesempatan. Jadi tahun ini itu 2 kali kesempatan tapi untuk 1 semester, jadi untuk 6 bulan. Yang lalu triwulanan, yang sekarang semesteran ya, Mas? Betul. Terus ada indikator lain halaman 3 DIPA. Nah, itu kita juga rombak di IPA tahun ini. Kalau tahun lalu kita dirata-ratain aja, bagi rata. Misal belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, yang bikin deviasi gede belanja barangnya. Tapi kita rata-rata semua sehingga seolah-olah belanja pegawai yang tadinya nggak ada deviasi seolah-olah ada deviasi, padahal belanja pegawai nggak ada sumbangan deviasi. Nah, itu kan nggak adil. Yang nyumbang kan belanja barang. Nah, kita bikin formulasi baru, kita bikin proporsi per jenis belanjanya itu. Jadi kita pisahkan. Jadi kalau belanja pegawainya sedikit, penyumbang deviasinya ya kita hitung sebagai deviasi yang sedikit di formulasi baru ini. Lebih fair ya, Mas, tentunya. Lebih fair, jelas. Nah, yang ketiga penyerapan anggaran. Sama, di penyerapan anggaran tadinya rata-rata semua, di rata-rata bagi rata semua, sekarang proporsi juga seperti halaman 3. Kemudian ada belanja kontraktual. Selama ini yang kita nilai salah satunya ada komponen tepat waktu kalau belanja. Jadi mendaftar kontrak ke KPPN-nya tepat waktu enggak. Nah, sekarang itu kita nggak nilai lagi karena sudah banyak yang sering tepat waktu kan. Jadi terlalu mudah lah ini komponen nilai. Maka kita ganti. Kurang menantang, kita ganti ke distribusi kontrak sampai triwulan 2. Jadi komponen tepat waktu itu kita ganti biar lebih akselerasi lagi nih kontraknya. Selama ini ada banyak kontrak yang di akhir-akhir tahun. Nah, ini kita pengen kontraknya dari awal dong gitu. Terus ada penyelesaian tagihan, itu tidak kita reformulasi, kita tetap penilaiannya karena penyelesaian tagihan itu dari kita kasih waktu, jangka waktu tertentu agar pembayaran termin kontraknya atau BAST-nya itu tidak melebihi jangka waktu itu. Kemudian ada pengelolaan UPT-UP, itu kalau kemarin UPKKP nggak kita nilai itu, Mbak. Sekarang UPKKP kita masukkan ke penilaian. Kenapa tuh, Mas? Biar satuan kerja ini lebih aware terhadap cara pembayaran cashless. Jadi uangnya nggak diambil tunai lagi, pembayaran pakai cashless biar lebih akuntabel lagi gitu. Mendorong Satker untuk cashless juga ya, Mas? Betul. Terus ada dispensasi SPM juga. Dispensasi SPM kalau tahun lalu kita kasih bobot 5%, sekarang kita tidak kasih bobot tapi kita jadi sebagai pengurang langsung. Jadi kalau ada Satker minta dispen ke KPPN, tadinya sudah mau mencairkan di atas 5M, kan cairnya 5 hari. Pengen lebih cepat, pengen 2 hari aja, nah itu kita kurangi nilainya. Terus yang terakhir capaian output, itu tetap penilaiannya bobotnya tetap 25%, komponennya tetap
sama seperti tahun lalu. Oke, jadi yang nggak berubah itu 2 indikator ya Mas, Dua untuk aja. penyelesaian tagihan Mm-mm. sama capaian output. Betul. Tapi tetap besar ya Mas, tentunya nilainya capaian output nih paling besar 25%. Betul, paling besar karena yang mau kita lihat hasilnya, pokoknya harus ada hasilnya kan gitu. Makanya kita nilai paling besar di sini. Oke, jadi perlu untuk menjadi perhatian juga walaupun dia nggak berubah ya para sobat Satker. Mm-mm. Menarik nih Mas, Mas Rois kan udah 3,5 tahun nih di CSO KPPN Palangkaraya. Nah, secara di stories tuh kira-kira indikator mana sih yang biasanya rendah, yang paling rendah nih di antara Nah, ini indikator menarik. Dari 8 indikator yang kita nilai, ada 1 indikator yang sangat rendah dibandingkan dengan indikator lain. Kita coba lihat ya. Nah, ini IKPA tahun kemarin 2023. Coba tuh lihat Mbak. Kira-kira dari semua indikator itu mana nilai yang paling jelek? Deviasi halaman 3 DIPA tuh Mas. Nah, berapa? 69 ya. Aduh. 69,11. Padahal yang lain itu udah 99, 93. Terus ada kontrak itu 89. Terus ada yang lain tuh. Ini. Nah, 85. Ini masa kepala 8, kepala 9, ini kepala 6. Udah remet ya Mas itu kalau di sekolah. Udah remedial ini kalau di sekolahan. Ini tahun lalu. Kalau tahun sebelumnya 2022 mirip, bahkan malah lebih baik. Tahun 2022 malah lebih baik dari 2023. Tapi kepalanya masih belum menyentuh kepala 8, masih kepala 7 nih. Yang lain tuh 99, 93, 89. Ini sendiri nih yang beda sangat jauh gitu loh. Maka ini jadi perhatian kita di tahun ini itu. Malah turun ya Mas dari 2022 Iya, ke 2023. malah turun. Nah, ini yang capaian triwulan 1 2024. Nah, triwulan 1 ini kenapa bisa kepala 8? Karena kemarin ada kebijakan dari kantor pusat tuh bahwa ada dispensasi, sehingga ada beberapa komponen yang tidak dinilai karena efek THR gitu ya. Maka nilainya triwulan 1 bagus. Tapi kalau diukur secara real tanpa ada dispensasi ini pasti juga udah jelek ya Mas? Jelek gitu. Oke, menarik nih. Kira-kira selama 2 tahun itu kan jelek ya, termasuknya deviasi halaman 3 DIPA ini. Apakah sesusah itu sih Mas untuk mendapatkan nilai yang baik di indikator ini? Iya, hitungannya susah. Kenapa? Karena halaman 3 DIPA itu kan membandingkan apa yang direncanakan dari tahun lalu, berapa nominalnya perencanaannya, kemudian berapa eksekusi yang cair kan gitu. Nah, kalau APBN itu kan bikinnya dari tahun lalu kan Mbak. Betul. Biar ada anggaran di tahun ini, itu kan bikinnya dari tahun lalu. Nah, bisa aja waktu merencanakan di tahun lalu itu ternyata ada hal-hal yang belum dimitigasi, sehingga ternyata ada pertimbangan-pertimbangan kebijakan baru yang di tahun ini mengakibatkan tidak sesuai rencana yang udah dibuat di tahun lalu gitu. Makanya susah karena ya itu tadi dinamis, kebijakannya bisa macam-macam, di lapangan juga bisa berubah-ubah. Nah, itulah yang bikin susah. Oke, saya jadi kepo nih Mas, untuk menguliti lebih dalam tentang indikator deviasi halaman 3 DIPA agar para satker nih juga tahu bagaimana cara memaksimalkan nilai indikator ini ya Mas tentunya. Boleh dijelaskan secara lebih detail nih tentang indikator deviasi halaman 3 DIPA? Nah, kalau deviasi halaman 3 kita bicara tahun lalu dulu ya. Kalau tahun lalu misal punya deviasi 51 1 juta gitu ya, atau 52 1 juta dan 53, ini tinggal dibagi rata tuh, sehingga nilainya itu tinggal rata-rata dari ketiga jenis belanja nanti sebagai pengurang. Kalau dia rata-ratanya itu masih 5%, nilainya masih 100. Kalau di atas 5% ya itu deviasinya itu sebagai pengurang. Coba kita langsung ke case-nya ya. Nah, ini contoh simulasi kalau kita pakai rumus tahun lalu 2023 dan 2022. Nah, kita ambil contoh bulan Maret deh.
Satker sudah menyusun 652 jutaan. Untuk 51 ini 52-nya rencananya segini, 53-nya rencananya segini. Nah, realisasinya ternyata belanja pegawainya lebih rendah, kemudian belanja barangnya lebih tinggi sedikit, dan belanja modalnya lebih tinggi agak lumayan. Selisihnya kita sudah buat di sebelah kanan sini dalam rupiah, selisihnya 99 jutaan buat 51, 14 jutaan buat 52, dan 79 jutaan buat 53. Ini selisih dalam rupiah. Kita konversi ke persen, ternyata selisih 99 juta itu setara 15 persenan, selisih 52-nya setara 1,99%, dan selisih 53-nya setara 13,45%. Nah, kalau pakai rumus tahun 2022 itu kita tinggal jumlahkan semua 3 ini dapat 30,71, terus kita bagi rata, bagi 3, 10,24. Jadi seolah-olah aslinya kan deviasinya cuma 1,99 buat yang 52. Seolah-olah deviasi 52 itu dapatnya 10,24 karena disumbang dari 51 yang gede dan 53 yang gede gitu. Nggak fair, padahal dia nyumbang dikit kok dia hasil akhirnya 10. dapat dianggap deviasi 10,24. Terus kita hitung rata-rata karena ini bulan Maret ya, berarti nilai IKFA-nya kita hitung total dari bulan Januari, Februari, Maret 2,57, 3,19 sama 10,24. Kemudian kita rata-rata maka dapat 5,54. Makanya nilainya 94,46. Enggak 100 lagi karena sudah di atas 5% secara kumulatif. Kan enggak fair ya. Maka kita buat rumus yang lebih fair di 2024. Contohnya seperti ini. Nah, kita pakai proporsi. Jadi misal di bulan Maret nih punya rencana belanja pegawai 20, realisasinya 20, kan berarti nggak ada deviasi dong. Berarti dia tidak menyumbang deviasi tuh belanja pegawainya. Yang 52 dia rencana 10, realisasinya 8, dia menyumbang selisih 2 ya sebagai deviasi. Yang belanja modal dia nggak punya rencana pencairan, tapi dia realisasinya malah ada pencairan sebesar 2, berarti dia juga penyumbang deviasi. Jadi kalau dari 3 jenis belanja ini penyumbangnya sebenarnya cuma 52 sama 53 kan. 51-nya dia nggak nyumbang deviasi tuh. Makanya nanti deviasinya itu nilainya 0 untuk 51. Kalau yang 52 kita persentasekan itu deviasinya 20% dari rencana. Dan 53 karena tidak punya rencana tiba-tiba dia realisasi ya deviasinya 100%. Nah, buat cara ngitungnya itu kita cek dulu proporsi anggaran masing-masing jenis belanja, Mbak. Kita lihat di 51, jadi secara total satu DIPA itu total anggaran 51 itu ternyata punya proporsi 50% untuk belanja pegawai. 52 atau belanja barang itu ternyata setelah kita hitung totalnya 40% proporsinya dari keseluruhan anggaran. 53-nya proporsinya 10% dari total anggaran. Jadi ini ternyata dari total anggarannya itu setengahnya itu hanya untuk belanja pegawai, 40%-nya untuk barang, dan sedikit 10%-nya itu untuk belanja modal. Maka kita hitung deviasinya ya kita adil sesuai proporsi masing-masing jenis belanja ini. Yang proporsinya lebih gede ya nanti hitungnya jadi sumber terbesar. Yang proporsi lebih kecil ya masuk ke dalam komponen yang lebih kecil, dan paling kecil ini jadi penyumbang terkecil juga. Nah, tadi kan kita udah hitung ya. Ternyata yang proporsi paling gede belanja pegawai itu nggak punya deviasi. Nah, ini bagus. Karena dia penyumbang terbesar tapi nggak punya deviasi. Berarti ini meminimalisasi nilainya jadi jelek. Nah, kemudian penyumbang kedua yang 52 ternyata deviasinya 20%, ya lumayan ya. Kemudian proporsi yang paling kecil belanja modal ternyata dia yang menyumbang deviasi paling gede. Maka kita nilainya tadi kita
lebih adil, sehingga gimana nilainya, karena penyumbang 50% lebih itu belanja pegawai, nggak punya deviasi, berarti deviasinya 0. Kemudian penyumbang kedua yang 20% itu karena proporsinya 40%, berarti dia cuman menyumbang 8% deviasi. Dan yang terakhir belanja modal, dia deviasi 100% karena 100%-nya deviasi itu secara proporsi dia cuman 10% dari anggaran, maka kita kasih 10% saja. Oke, setelah dikulik-kulik nih Mas, ternyata makin menarik ya. Maka kalau kita hitung total 18% untuk ketiga jenis belanja, terus kita hitung nilai IKPA-nya itu ya 18% tambah 8,5 tambah 4, kita bagi rata dapatnya 11,67. Jadi nilainya 100 kurangi 11,67, nilainya 88,33. Oke, tentunya kalau pakai formulasi IKPA 2022 nih lebih rendah ya daripada itu karena nggak Iya, fair. betul. Nilainya jadi lebih rendah dibandingkan dengan cara formula tahun 2022. Oke, ada nggak Mas Rois tips untuk Sobat Interest agar memaksimalkan nih indikator deviasi halaman 3 DIPA ini? Tips and trick, Beda. Oke, ini tipsnya mudah tapi eksekusinya susah nih Mbak. Yang pertama, Satker bisa melakukan untuk selalu melihat halaman 3 itu sebagai alat kontrol, alat kendali, alat pedoman lah. Jadi nominal-nominal yang sudah dimasukkan dalam halaman 3 DIPA jadikan pedoman. Oh, bulan ini sudah direncanakan bakal cair sekian, yaitu sebisa mungkin segitu gitu loh. Kalau bisa gapnya sekecil mungkin atau malah tepat pas gitu ya uangnya. Jadi jangan sampai udah direncanakan sekian, tiba-tiba wah karena bisa cepet terus digelontorkan lebih banyak. Nah itu kuncinya konsisten dengan perencanaan yang sudah dibuat. Kalaupun ada perubahan, kita masih ada kesempatan setiap awal triwulan untuk di otak-atik lagi halaman 3-nya. Jadi bisa diedit lagi. Jadi terus nanti revisinya dikirim ke Kanwil. Sehingga yang revisi yang udah direncanakan dari tahun lalu ternyata ada perubahan, dikasih kesempatan setiap awal triwulan biar nanti nih rupiahnya nominalnya itu jadi pedoman baru lagi. Nah, itu silahkan diupdate. Gitu. Terus pastikan tidak lebih dari 5%. Soalnya kalau nanti deviasinya 5% itu jadi pengurang. Kayak tadi contohnya, kalau deviasinya cuman 4%, nilainya tetap 100. Terus dia triwulan 2 deviasinya tinggi, rata-ratanya 8,5, nilainya cuma 91. Nah, kebetulan ini ada berita bagus nih Mbak Hanifa. Apa tuh, Mas? Berita bagusnya dari kantor pusat Dijen Perbendaraan itu masih memberikan kesempatan terakhir bisa dimutakhirkan halaman 3 DIPA sampai 31 Mei. Jadi kesempatan ini sangat langka karena tidak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Waduh, menarik nih. Kalau Jadi triwulan para 2 kan Interest. cuman ada kesempatan di awal April kemarin kan. Iya. Nah, ternyata sekarang dibuka sampai 31 Mei buat dimutakhirkan untuk triwulan 2 ini. Oke. Jadi harus dimaksimalkan ya Mas tentunya kesempatan langka ini. Iya, kebetulan ini mumpung dikasih kesempatan biar nilainya makin melejit. Iya. Silahkan. Betul. Apalagi ini nilai yang selalu rendah ya Mas indikator ini. Iya, halaman 3 selalu DIPA ini. rendah tuh. Oh, jadi gitu ya cara menghitung indikator halaman 3 DIPA yang terbaru ya Mas. Iya. Yang tadinya 10% jadi 15% dengan bobot yang lebih fair juga ya Mas tentunya daripada formulasi IKPA sebelumnya tahun 2022. Jadi Sobat 043 gimana? Sudah makin paham kan tentang penjelasan Mas Rois tentang reformulasi penilaian IKPA tahun 2024, terutama tentang indikator halaman 3 DIPA yang selama 2 tahun berturut-turut adalah indikator yang paling rendah ya Mas Paling Rois. rendah.
betul. Sobat juga bisa mengunduh materi pada Linktree KPPN Palangkaraya dan dapat berkonsultasi secara langsung ke KPPN bertemu Mas Rois. KPPN Palangkaraya merupakan zona integritas WBBM dan semua layanan KPPN Palangkaraya berbiaya Rp0. Betul ya Mas Rois? Betul sekali. Oke. Mas Rois, karena waktu yang terbatas nih dan sepertinya banyak satker nih yang menunggu Mas Rois di depan untuk berkonsultasi secara langsung sepertinya ya. Kita sudahi saja podcast kita kali ini. Terima kasih Mas Rois sudah membersamai saya dan Sobat Interest 043 untuk berbincang-bincang terkait reformulasi penilaian IKPA tahun 2024. Jangan kompak ya Mas Rois untuk menjadi narasumber kita di episode-episode berikutnya. Oke, sebelum ditutup aku ada pantun nih. Apa tuh? Jalan-jalan beli bakmi. Bakmi enak, siapa yang punya? Nggak tahu. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode-episode berikutnya.